من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وعلي أما بعد. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kita muliakan pengurus Takmir Masjid Darun Najah, dan juga tentunya yang kita muliakan, kita cintai karena Allah, segenap para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, para jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih beserta witir yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa selalu mengucapkan, mengaturkan daripada rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala hingga malam yang ke-19 ini masih senantiasa memberikan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, anugerah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa istiqomah hadir di tempat ini, walaupun saya rasa jamaahnya makin berkurang ini. Mudah-mudahan kita husnudzan salat di tempat lain, mudah-mudahan beribadah di malam di tempat-tempat lain, insyaallah. Semoga amalan beribadah kita diterima oleh Allah, menjadi sebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan suci Ramadan ini yang tidak boleh kita lupa, banyak sekali sejarah-sejarah, tragedi-tragedi yang terukir di dalamnya. Salah satunya yang paling luar biasa, kita mengenal peristiwa Perang Badar. Perlu kita tahu, Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan. Perang dalam keadaan berpuasa, perang yang jumlahnya itu tidak sesuai. Kaum muslimin dalam jumlah yang sangat relatif sedikit, 313, melawan ribuan prajurit yang kelipatannya lebih daripada itu. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan berkah daripada bulan suci Ramadan, Allah menangkan kaum muslimin. Dan itu terjadi di bulan ini. Salah satunya juga para hadirin, terjadi di bulan ini namanya peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah itu terjadi di bulan ini, di mana Nabi yang asalnya dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah, membangun peradaban di sana. Dan ketika sudah melihat saatnya kembali ke kota Makkah untuk membersihkan kesyirikan, kejahilan di sana, maka Allah bukakan kota suci Makkah, dibersihkan daripada segala kesyirikan dan dosa pada bulan suci Ramadan ini. Dan juga yang paling terpenting, dan kita tahu mungkin semua ini, di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan wahyunya berupa ayat suci Al-Qur'an. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin beberapa hari yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan nasihat tentang nuzulul Quran, di mana kita dijelaskan fase-fase di mana Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Kalau kita ingin menjelaskan fase yang pertama, di mana Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia, secara langsung keseluruhan semua isi Al-Quran diturunkan bersama itu. Dan kemudian fase yang kedua, dari samai dunia melalui perantara malaikat Jibril, Allah turunkan itu Al-Quran secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, selama waktu kurun 23 tahun, di mana Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun, dan selama 23 tahun, tepatnya 63 tahun, Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fase yang kedua. Dan fase yang ketiga ini yang sangat penting, dan sampai sekarang harus menjadi renungan buat kita semua, menjadi PR buat kita semua, menjadi tugas dan amanah buat kita. Nuzulul Al-Quran yang ketiga ini, bagaimana? Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kewajiban kepada kita umatnya, segala kaum muslimin, untuk senantiasa memuliakan, menghormati daripada Al-Quran. Maaf, masih banyak daripada kita yang melalaikan hal ini. Padahal kita tahu bahwasanya Al-Quran ini satu-satunya mukjizat yang sangat luar biasa Allah pertahankan sampai saat ini. Kita tahu mukjizat Nabi Musa.
Apa itu mukjizat? Salah satu mukjizat itu disebutkan oleh ulama. Mukjizat itu adalah karunia daripada Allah, pertolongan daripada Allah untuk para rasul utusannya di dalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran dengan tongkatnya bisa melawan penyihir-penyihir yang sangat luar biasa pada saat itu. Penyihirnya bisa buat ular dari tongkatnya. Tapi Nabi Musa bisa juga buat ular yang bisa menghancurkan ular-ular mereka. Kita tahu juga Nabi Musa punya tongkat yang bisa membelah lautan. Itu salah satu mukjizat supaya orang bisa masuk ke dalam Islam. Bahwasanya ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan mereka, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di zamannya baginda Nabi, Allah berikan mukjizat namanya Al-Quran. Alasannya kenapa? Karena Nabi itu diutus di tengah-tengah kaum yang namanya bangsa Arab. Bangsa Arab ini sangat suka bersastra, sangat suka menyampaikan kalimat-kalimat yang tertata, yang bagus. Makanya bagaimana cara menandingi perkataan mereka? Maka diturunkan yang namanya Al-Quran. Maka ketika Al-Quran ini disampaikan kepada mereka dan didengarkan dengan telinga mereka, walaupun banyak yang ingkar juga, tetapi sejatinya mereka mengakui akan keagungan Al-Quran. Hanya Al-Quran gak pernah diucapkan oleh siapapun. Gak mungkin Al-Quran itu bisa dikeluarkan oleh lisannya manusia. Ini gak pernah didengar oleh telinga kami perkataan yang begitu indah ini. Makanya salah satu kuncinya kita bisa tahu keagungan Al-Quran itu dengan memahami alat-alat untuk bisa paham ilmu Al-Quran. Maka saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ini penting harus kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga kalau sudah ada pemuliaan di dalam diri, nggak akan kita lalaikan daripada yang namanya memuliakan Al-Quran. Bagaimana cara memuliakan Al-Quran? Yang pertama salah satunya sering-sering membacanya. Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan di dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Sering-sering baca Al-Quran, karena salah satu amalia yang akan menolong kita besok, minimal sebelum kita sampai akhirat di alam kubur dulu, salah satu bacaan Al-Quran kita. Apa-apa kita kalau sudah meninggal, baik yang laki, baik yang perempuan, bapak atau ibunya, kalau kita sudah tak bisa bergerak lagi, minimal keluarga kita nunggu kita di kuburan itu 1 jam 2 jam aja. Gak mungkin sampai malam dia kembali tidur di situ. Gak akan kembali kita sendiri kita di tempat yang gak terlalu besar, tempat yang gelap, tempat yang gak ada AC-nya lagi kayak di dunia. Maka ketahuilah yang bisa menerangi dan membuat adem tempat kita besok di situ adalah bacaan Al-Quran kita. Semakin sering kita melantunkan Al-Quran, semakin sering kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, maka semakin terang itu rumah kita besok. Jangan sampai kita menerangi rumah kita di dunia aja, lupa menerangi rumah kita di kuburan. Dan orang yang melupakan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita baca Al-Quran, di antara amanah yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran, usahakan dengan tadabbur. Ini yang paling penting. Sebagian ulama menyebutkan mana lebih bagus baca surah Al-Qari'ah sama surah Al-Zalzalah dengan tadabbur dibandingkan orang yang baca satu juz tapi tanpa tadabbur, bacanya kayak Valentina Rossi. Kata ulama mana lebih bagus? Oh ini lebih banyak ini, satu juz, ini 2 surah pendek. Maka ulama menyebutkan lebih bagus kita membaca 2 surah yang pendek dengan pelan-pelan dan memahami maknanya. Kalau kita mampu, sekarang kita terbantu dengan terjemahan salah satunya. Walaupun tidak bisa juga secara langsung bisa membantu full, bisa memahami kita. Enggak. Menghadiri majelis taklim ilmu tafsir itu salah satunya. Menghadiri daripada majelis ulama yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran itu salah satunya. Maka dengan itulah kita tahu apa yang Allah perintahkan buat kita, apa yang Allah pesankan di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan kalau kita berpegang teguh masuknya kita memahami isi Al-Quran dan hadis baginda Nabi, kita tidak akan pernah tersesat kemanapun. Banyak orang yang mungkin nggak ada lagi arah jalannya karena nggak mau belajar ilmu Al-Quran, nggak mau pelajari hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir para hadirin, salah satu pesan spirit daripada nuzulul Quran ini, ketika kita membaca Al-Quran usahakan perhatikan adabnya. Boleh nggak baca nggak pakai adab? Boleh, tapi jangan sampai kita memahami seperti ini. Kita aja kalau membaca apapun yang di HP kita dengan penuh dengan kebanggaan, penuh dengan adab tata krama. Apalagi yang ngirim pesan itu orang yang terhormat, gak berani kita baca sembarangan. Kalau ini yang ngirim pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau kita memahaminya, mau kita membacanya dengan tanpa tata krama yang baik. Makanya ulama menjelaskan, janganlah sampai kita baca Al-Quran kecuali dalam
membaca Al-Quran. Al-Quran ini diletakkan sejajar sama kokong kita, Bapak. Banyak yang seperti itu. Baca surah Yasin, tahlilan biasanya taruh sejajar sama kaki kita. Di mana bentuk adab kita terhadap Al-Quran? Maka ini salah satu di momen nuzulul Quran ini kita diingatkan untuk memuliakan daripada bacaan Al-Quran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa membaca Al-Quran, istiqomah bersama Al-Quran, mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, dan insya Allah besok dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional